Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kuliah daring rekayasa genetika tanaman. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada kuliah daring kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang teknik deteksi, integrasi, dan ekspresi dari gen of interest yang sudah diinsersikan ke dalam kalus hingga kemudian menjadi plantlet dengan menggunakan teknik reverse transcription polymerase chain reaction, di mana teknik ini digunakan untuk mendeteksi pada aras mRNA. Akan tetapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit review singkat agar kita tahu pembahasan kita pada pertemuan ini posisinya berada di mana dalam konstruk tanaman transgenik. Dalam mekanisme konstruk tanaman transgenik melalui rekayasa genetika, ada 5 tahap utama yang penting. Yang pertama adalah konstruksi vektor, di mana vektor yang di dalamnya mengandung gen of interest, selectable marker, dan juga promotor ini setelah ditransformasikan ke plasmid sel bakteri hingga kemudian diseleksi dan mendapatkan klon transforman yang di dalamnya mengandung utamanya gen of interest. Selanjutnya akan dilakukan transformasi dan juga seleksi transforman. Transformasi yang dilakukan bisa menggunakan berbagai macam metode. Yang pertama bisa menggunakan perantara agrobacterium, kemudian bisa menggunakan microprojectile bombardment atau metode ini bisa disebut dengan biolistik. Kemudian bisa menggunakan transfer gen langsung ke dalam protoplas tanaman, atau bisa juga menggunakan microinjection dan juga elektroporasi. Setelah mendapatkan transforman dalam kalus tanaman yang merupakan target dari rekayasa genetika, kemudian kalus tersebut yang di dalamnya mengandung gen of interest dari vektor yang sudah dikonstruksi, dilakukan regenerasi hingga menjadi plantlet dalam medium kultur yang terkendali dan juga faktor lingkungan yang terkontrol juga. Pada tahap ini, kalus akan ditumbuhkan hingga menjadi plantlet yang merupakan tanaman dengan organ yang sempurna. Kemudian setelah menjadi plantlet, kita masuk ke tahap yang keempat, di mana plantlet tersebut harus dideteksi apakah gen of interest yang sudah dimasukkan terekspresi menjadi mRNA, kemudian menjadi protein, kemudian seberapa besar level ekspresi di dalam plantlet. Deteksi yang dimaksud bisa dari berbagai macam aras yang sudah disebutkan, di mana ketika kita akan mendeteksi gennya, kita bisa gunakan teknik PCR atau bisa juga dengan shorten blotting. Kemudian deteksi ekspresi gen menjadi mRNA, kita bisa gunakan reverse transcription polymerase chain reaction yang biasa disingkat dengan RT-PCR, atau bisa juga menggunakan Norton blotting. Kemudian deteksi protein yang terekspresi bisa kita gunakan Western blotting. Kemudian untuk mengetahui kuantitas protein yang berhasil terekspresi, kita bisa gunakan metode ELISA. Kemudian jika semua metode ini menunjukkan hasil yang positif, yang menunjukkan bahwa gen yang telah kita sisipkan itu bisa diekspresikan pada tingkatan mRNA maupun protein, lalu plantlet tersebut bisa dilakukan aklimatisasi pada lingkungan yang terkendali terlebih dahulu di rumah kaca. Setelah plantlet tersebut berhasil tumbuh dan bertahan hidup, kemudian dilakukan evaluasi performa tanaman pada lahan percobaan yang tidak terkendali, di mana pada tahap ini lingkungan tidak seperti pada rumah kaca, di mana faktor lingkungannya sudah seperti tanaman pada umumnya. Kemudian jika
semua kaidah keamanan hayati sudah terpenuhi dengan berbagai macam uji yang dilakukan, maka tanaman tersebut bisa dilakukan pelepasan sehingga menjadi tanaman transgenik atau biasa disebut sebagai genetically modified organisme atau GMO.